Sarapan pagi. Inilah ikan lele yang sudah diolah hasil dari aquaponiknya Bunda Isya di Komplek Bona Indah RT 5 RW 6 Kelurahan Lebak Bulus. Mantap. Selamat mencoba. Aquaponik ya. Ini perlu lagi lahan luas. Wah, segar-segar nih ya. Wanita-wanita hebat. Ini aquaponik semuanya, Pak? Ini ya, Pakai aquaponik. kebetulan saya ini aquaponik. Oh iya, malah jadi lebih ini, jadi benar-benar nggak pakai Iya. kimia kalau aquaponik kan. Hidroponik kan dia hanya menghasilkan satu komoditi ya, Bu. Tapi kalau di aquaponik itu kita punya dua produk. Iya, betul. Gitu. Ada ikan dan sayuran. Ada ikan dan sayuran. Iya. Iya. Dan saya dengar dari kawan saya yang sudah meneliti risetnya tersendiri gitu ya. Jadi kabarnya itu aquaponik itu dia punya tingkat organisitas yang paling tinggi. Iya. Gitu. Dibanding konvensional tentunya ya, Iya. sekalipun hidroponik. Tapi saya juga belum tahu pastilah gitu kan. Mungkin teman-teman bisa lebih paham nih. Dari dinas terkait gitu kan. Beliau dari kecamatan ini. Iya. KPKPI. KPKPI ya. KPKP. KPKP. Iya. Kebetulan saya hari ini ada di Komplek Bona Indah RW 6 Kelurahan Lebak Bulus. Di sini ada penggiat urban farming dengan menggunakan sistem aquaponik, yaitu sistem budidaya sayuran dan berkolaborasi dengan ikan. Di sini media yang digunakan itu hidroton. Yang ditanam itu tanaman pakcoy, kangkung, selada, dan apalagi ada seledri. Nah, sama kale. Ya. Untuk sistem aquaponik ini kita dapat menghasilkan dua produk, yaitu sayuran dan ikan. Ikan yang digunakan ini ikannya ikan nila, bisa juga ikan patin, ikan lele juga bisa. Kalau untuk di rumah secara pribadi mungkin sudah banyak ya Pak. Ya Pak. Tapi kalau ada dalam bentuk kelompok, nggak hanya sistem hidroponik, tapi secara konvensional, terus hidroponik, aquaponik sudah ada, dan gang hijau biasanya. Ada beberapa gang yang kita buat untuk pertanian perkotaan, urban farming. Terus kalau untuk di Jakarta Selatan itu sekitar ada 267 penggiat urban farming. Kegiatan urban farming ini selain untuk menyegarkan mata, dapat juga untuk ketahanan pangan dikonsumsi sendiri, dan kalau hasilnya melimpah bisa dapat dijual atau enggak dibuat usaha gitu. Kalau misalkan kita juga ada di Sudin KPKP itu untuk para penggiat dan binaan Sudin KPKP itu dibantu dalam pemasaran di aplikasi TUFJ. Nanti mungkin untuk selanjutnya saya bisa langsung berkoordinasi dengan pemilik usaha ini. Semoga ini sudah untuk kebutuhan sendiri itu sudah mencukupi. Kalau misalkan melimpah kan bisa di sekitar, melimpah lagi bisa untuk di sekelurahan Lebak Bulus. Aquaponik ya. Ini perlu lagi lahan luas, budidayakan lebih pesat lagi gitu. Kalau untuk lahan kita sekarang nggak perlu lahan luas ya. Kalau untuk lahan untuk sekarang kita bukan menjadi alasan tidak bisa berbudidaya, karena kita juga dapat memanfaatkan lahan-lahan yang kosong atau enggak pekarangan-pekarangan hidroponik, aquaponik, terus ada vertikultur, atau dengan misalkan konvensional pun kita bisa manfaat bahan bekas kayak seperti galon itu untuk medianya gitu, atau enggak polybag. Kalau misalkan memang lahannya itu sangat terbatas gitu. Kalau memang ada lahannya, kita bisa nanti kita sket untuk lahannya secara konvensional, hidroponik kan bisa nanti, atau enggak ada juga kolam ikannya. Jadi integrasi secara konvensional, hidroponik ada, jadi ada sistem berbagai ini macam. Sini sudah ada contohnya
yang memanfaatkan pekarangannya yaitu di rumah Ibu Isya Latif yang berada di Komplek Bona Indah, Lebak Bulus, RW 6. Pagi ini saya sedang berada di kebun aquaponik saya di halaman rumah. Ini di sebelah sini adalah selada keriting ya Bu, selada keriting. Nah ini bentuknya lebih indah daripada selada yang biasa dijual di pasar. Mengandung antioksidan. Nah ini tidak kami gunakan pupuk, bisa seger-seger kayak gini, hanya nutrisinya dari ikan lele. Ikan lele ini hanya mudah sekali pemeliharanya, karena banyak yang menyukai ya, ibu-ibu yang menyukai lele tapi takut untuk mengkonsumsinya karena dianggap ikan lele ini menyukai segala macam yang semua dimakan, yang tidak terjamin ya higienisnya. Kalau di sini kita hanya berikan dia makanan pelet, dikuras 1 minggu sekali. Di tempat yang sederhana dan kecil ini kita bisa menjadikan lele yang segar, yang besar, yang harum, yang lebih higienis, sehingga kita bisa mengkonsumsinya lele yang bernilai tinggi gizinya dan bersih. Nah, inilah Ibu Bapak-bapak sebuah percontohan tentang pemeliharaan ikan dan tanaman hidroponik dan aquaponik. Inilah contohnya, mungkin bisa dilihat yang sudah dibudidayakan Ibu Isya memanfaatkan pekarangan di rumahnya, ada aquaponik dan juga ada terong secara konvensional dan cabai. Ini dikelola oleh Bunda Ite, ya Bunda Ite Latif. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mintarsih ya, dari kecamatan, dari KPKP, bahwa ini samping juga sebetulnya untuk bisa dimanfaatkan sendiri. Kalau memang ini nanti bisa berkembang, bisa jadi sebetulnya untuk diperdagangkan, dijual ini jadi kan juga ini akan mendapat mendapat penghasilan warga gitu. Ya, jadi ini berarti nanti kita belum juga berencana. Kalau memang nanti kita cari lahan dulu, RW juga akan kira-kira membuka lahan yang kira-kira yang serupa ini. Dan kita anjurkan juga kalau ada warga yang lain di RW 06 ini yang memang lahannya memungkinkan, ya silakan, kira-kira begitu ya. Ya, ini sesuatu yang positif Pak ya bagi warga, karena warga itu punya potensi ya kan. Kenapa nggak kita kembangkan ya, kita bikin maju ya kan. Jadi program begini ini kan jadi bisa dikenal di mana-mana. Contohnya sekarang kalau kita ngomong sampah itu di Bumi Karang Indah itu sudah ada ikonnya, tapi di Bona kan belum. Bagaimana kalau kita bikin ini sebagai ikon? Saya rasa bagus sekali, karena ini kan perkembangan untuk di RW 6 ini harus dikembangkan oleh Dekot pada waktu itu berkunjung di sini dan disampaikan kepada kecamatan, staf kecamatan, dan sekarang sudah hadir. Ini akan kami kembangkan. Saya rasa lebih maju, lebih pesat, dan warga akan sangat puas dengan program yang begini. Izin Pak RW, di Dinas KPKP itu ada yang namanya Balai Benih Ikan. Jadi kalau warga masyarakat di RW 6 Lebak Bulus ini memerlukan benih ikan untuk dipelihara, bisa mengajukan surat permohonan ke Sudin KPKP Jakarta Selatan. Jakarta Selatan bukan kecamatan ya? Untuk itunya ke Sudin KPKP, tapi bisa melalui kita nanti Satlak KPKP Kecamatan Cilandak yang akan melanjutkan ke Sudin. Ikan yang ada adalah ikan konsumsi, yaitu lele dan nila. Gitu. Nanti di surat permohonannya itu dilampirkan foto kolam ataupun untuk kalau budik damber ember untuk dilampirkan di surat permohonan itu. Yang bikin permohonannya RW atau warga langsung? Kalau ini dikoordinir bersama Pak RW. RW, ya. Gitu ya. Itu aja. Ya boleh dari RT atau RW. Iya.
sudah ada ini sebetulnya ini kolam-kolam ikan lele nih, Iya, ikan betul. patin, ya. Iya. Cuman kalau dari kita hanya ikan lele dan Ikan lele dan nila yang ada. yang Iya. dapat yang permohonan. lain ya? Enggak, Ikan ada lele yang dan lain. Iya, lele. ikan lele dan apa itu? Nila. Lele sama Oh nila, nila. Ini nila ya? Ini nila. Nila, Pak RW. Ini nila kita, ya. Ini nila, patin. Kalau untuk Kebon. kebun. Jadi apa Kebun bibit sayur yang itu. bisa kita katakanlah dari pihak RT, pihak RW, kita koordinasi dengan pihak ibu-ibu untuk mendapatkan benih-benih itu apa ada jalurnya. Kalau untuk permohonan tanaman untuk saat ini yang ada cuman untuk tanaman toga atau tanaman obat keluarga dan tanaman produktif. Jadi sama itunya apa membuat permohonan surat terus dilampirkan lahan yang akan ditanamin gitu. Jadi selain penyuluh Satlak di Kecamatan Cilandak juga ada yang namanya pendamping jakpreneur, yaitu apabila di warga sini ada yang mempunyai usaha kecil bisa didampingin. Ini yang menjelaskan. Jadi untuk UMKM di lingkungan bisa kita dampingin untuk pembuatan izinnya. Nanti ada pelatihan-pelatihan juga dari kecamatan yang akan kita berikan seperti pelatihan olahan, pelatihan budidaya seperti ini. Dan selain itu juga kita ada bazar-bazar juga dari kecamatan. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, lele yang tadi saya sebutkan di gentong yang memberikan nutrisi buat tanaman-tanaman di atasnya. Ini Bu, buktinya lelenya gede-gede, segar dan higienis. Inilah buktinya sebagai ketahanan pangan. Ayo bapak-bapak. Luar biasa. Ini hasil itu ya? Hasil panen ya Bu. Hasil panen. Hasil budidaya ini. Oh, iya. Boleh dimakan di Bunda? Boleh dimakan Dari situ. Makanlah. Langsung aja. Asik sekali lelenya, garing, pasti nikmat. Dicampur sama sambal yang lezat. Jadi ibu-ibu tidak usah takut lagi mengkonsumsi lele. Oh, lihat, kalau semuanya nggak tahan mau nyobain seperti ini. Ini baru lele loh Bu. Yang karena kemarin ini baru panen ada ikan nila, ada ikan gurame, ada ikan patin ya. Saya sampai nggak percaya. Waktu itu anak saya beli bibitnya dari kecil. Iya. Sampai patinnya bisa 1 kilo segini. Kalau patin bisa-bisa. Dan rasanya enak. Patin itu murah dan mengandung omega 3. Jadi semua segar. Dijual mahal ya Bu. Dan Kalau tidak sudah mahal. diolah. Kalau Beli sudah bibitnya diolah kan jadi cuma mahal. berapa? Saya jual 1 kilo 100.000. Dapat deh saya duit. Hasil dari aquaponik saya bisa dapat 40 kilo. Bayangin. Ada Jadi yang ikut ayo banget dong, makannya ibu-ibu. Pak. Enak ya makannya. Ikan lele yang sudah diolah hasil dari aquaponiknya Bunda Isya di Komplek Bona Indah RT 5 RW 6 Kelurahan Lebak Bulus. Mantap. Selamat mencoba. Maknyus. Mantap. Ayo, Ini makan Alenka. lele yang banyak, makan lele yang banyak. Alenka nih. Mengandung omega.